kecamatan dapat melaksanakan tugas yang diemban, yaitu pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 dengan benar dan sesuai dengan aturan yang berlaku dengan integritas yang baik supaya pelaksanaan pemilu bisa berjalan dengan lancar, aman, dan sukses. Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Rabu tanggal Kembali lagi di channel Jejak Sekolah. Jangan lupa sebelumnya di subscribe ya, agar channel kita bisa berkembang. dengan resmi melantik saudara-saudara. Ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya dalam pelantikan panitia pemilihan kecamatan PPK Sebagai Tanggamus. anggota panitia pemilihan kecamatan Seratus calon anggota PPK Tanggamus resmi menjabat sebagai anggota PPK Tanggamus setelah diambil sumpah jabatan dan dilantik oleh Ketua KPU Tanggamus Angga Lazuardi. kepada kita semua. Amin. Ketua Komisi Pemilihan Kabupaten Tanggamus ditandatangani Angga Lazuardi. Integritas anggota panitia pemilihan kecamatan pemilihan umum tahun 2024 strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses pemilu rentan dengan penyimpangan, godaan, dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan, ada harapan yang besar dari rakyat agar pemilu terselenggara dengan penuh integritas demi masa depan demokrasi, negara, dan bangsa yang lebih baik. Pada hari ini, Rabu, tanggal 4 bulan Januari tahun 2023, bertempat di Aula Serumpun Padi, Kecamatan Gisting, saya, anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan pemilu. Dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut. 1. Menyelenggarakan pemilu atau pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil secara profesional, efektif, dan efisien. 2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu atau pemilihan di tingkat TPS yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten ataupun Kota dengan bersungguh-sungguh, transparan, dan bertanggung jawab. 3. Memperlakukan secara adil, imparsial, dan non-partisan kepada peserta pemilu dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa terkecuali. 4. Melayani pemilih untuk mendapatkan sosialisasi, informasi, dan dapat menggunakan hak pilih dalam rangka memenuhi hak konstitusional warga negara. 5. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas pemilu atau pemilihan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparsialitas, non-partisan, dan adil. 6. Menolak pemberian, permintaan, dan perjanjian dalam bentuk apapun, baik secara langsung ataupun tidak langsung, yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip pemilu atau pemilihan yang jujur dan adil bagi peserta pemilihan, calon, serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu. 7. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. 8. Mencegah terjadinya pelanggaran pemilu atau pemilihan oleh peserta, simpatisan, masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 9. Melakukan pencegahan dengan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap tahapan penyelenggaraan pemilu atau pemilihan.
10. Membantu KPU kabupaten ataupun kota dalam menyelenggarakan pemilu ataupun pemilihan. 11. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur dan adil. Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam fakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, dan dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang menjanji Wahyu Kurniawan sebagai perwakilan, saksi Ketua KPU Kabupaten Tanggamus Angga Lajuardi. Terima kasih. Penanda tanganan fakta integritas. Penyerahan petikan surat keputusan secara simbolis. Anggota Komisioner KPU memberikan ucapan selamat kepada seluruh anggota PPK. Selamat datang di keluarga besar KPU Kabupaten Tanggamus, kawan-kawan PPK, selamat bergabung. Kita bergabung di kapal yang besar untuk menuju pemilu 2024 dan pilkada 2024. Ya. Artinya satu perahu besar, satu perahu besar itu jangan sekali-sekali penumpang awal KPU melombakan perahu yang sedang berjalan. Banyak. Jadi kita sama sampai pulau tujuan pemilu 2024 dan pilkada 2024. Apa itu namanya kalau sudah melombakin kapal yang sedang berlayar? Artinya kanjut juga badannya, kan ada guna-guna yang melombakin gitu kan? Betul kan? Nah, proses seleksi sudah kita lewati, dinamikanya sudah kita lewati, kalian ini sudah masuk uji publik semua. Baik uji pramuka benar dan uji publik itu benar. Tapi kalau terkait dengan kelakuan kita di Bogor, terkait kelakuan kita di kecamatan, selagi itu masih bisa diklarifikasi, kami berlima dengan berat memutuskan kalian yang terpilih untuk memimpin kepemiluan di kecamatan masing-masing. Artinya jabatan ini bukan main-main. Diambil sumpah, bukan disumpah-sumpahin ya. Kalau kita sudah diambil sumpah, laksanakan sumpah itu. Jangan sampai jadi sumpah-sumpah orang lain. Laksanakan tugas fungsi yang diberikan oleh KPU Kabupaten Tanggamus sesuai dengan peraturan undang-undangan. Lembaga kita ini berat, lembaga publik. Membangun trust, mempertahankan kepercayaan dalam melayani pemilih dan para peserta pemilu dalam ini partai politik, calon persoalan atau tim kampanye presiden dan wakil presiden. Artinya bukan mudah. Dari segi perilaku, dari segi bahwa kita semua dilihat orang. Ini tahun politik, tahun yang seksi. Yang biasanya kita ngobrol itu di warung kopi, ngobrol partai ini, si A, si B, si D, lain orang berhenti. Kita hanya tunjukkan keberpihakan kita tuh di TPS tanggal 24, tanggal 14 Februari 2024. Kalau nyampe juga di pilkada 2024. Sekarang cuma sampai tanggal April ya. April ini 15 bulan terhitung Januari, artinya akan ada proses evaluasi nanti di setelah bulan April untuk menghadapi pilkada 2024. Kerja di KPU ini enak, kalau kita buat enak. Tanggalnya jelas, tahapannya jelas, aturannya jelas. Ada dua hal besar ya untuk pemilu 2024 ini setelah kalian dilantik. Pertama, kita membangun kepercayaan. Tugasnya cuma 3 kita jadi penyelenggara pemilu. Pertama, memberitahukan pemilih itu untuk datang ke TPS tanggal 14 Februari 2024. Kemudian mensosialisasikan memilih cara memilih yang benar. Ketiganya, bagaimana menjaga suara itu tetap bernilai dari rekap awal sampai rekap berjenjang nanti sampai KPU. Itu tugasnya. Tentu saja itu diberi regulasi atau PKPU yang ada di KPU.
Enteng itu aja. Yang pertama itu, yang kedua tepat waktunya, nggak boleh salah, harus terlaksana. Artinya itu dia kenapa harus bekerja waktu. Bagaimana pemilu ini bukan hanya adalah partisipatifnya yang tinggi, misalnya kecamatan salah satu kecamatan 90%. Tolong ukur ini bukan itu aja. Tapi bagaimana setelah selesai pemilu itu tidak ada pengaduan yang bersifat administratif, etik dan pidana, itu yang kita jaga. Percuma kita partisipasi bagus Kabupaten Tanggamus 73% target nasional kita bisa tidak 70, tapi habis itu kita ngerti nggak ya? Nah kita jangan capek kalau urusan jangan ada masalah dengan administrasi apalagi pidana. Saya ingatkan lagi, mungkin di Pokon pernah ada tabel dikit bersinggungan, jangan dibawa ke KPU ya. Ya, kalau kemarin Pokon ini sama Pokon Sarang Kali bola lagi gedung-gedungan dengan dibawa ke sini, di sini keluar besar KPU Kabupaten Tanggamus untuk pemilu 2024. Ini sudah bisa disampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai dengan 4 April 2024, jadi 15 bulan. Setelah itu menjelang pilkada ada proses evaluasi. Kegiatan berjalan dengan baik hingga usai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe-nya ya.